Pemirsa, bersama saya di Studio 1 Metro TV telah hadir Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara. Prof. Suha, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Terima kasih sudah diberikan waktu. Sehat-sehat? Sehat-sehat. Puji Tuhan. Kita melihat tadi Prof. Suha di dalam era APBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan, Pak, itu 6%. Itu kan kalau dibandingkan tahun ini yang ditargetkan 5,4, artinya ekspansif itu. Itu apa yang mendasari optimisme pertumbuhan ekonomi itu? Pertama ya, kita lihat Bung Leo ya, tahun ini di semester 1 saja kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi 5,45%. 2 kuartal ya? 2 kuartal, Oke. ya, selama 1 semester. Masih ada 1 semester lagi, dan kalau dalam pandangan kami di semester kedua ini, kemungkinan di Q3 ini akan ada beberapa peningkatan. Pertama, kita lihat PMI industri kita sudah mulai ada peningkatan lagi. Sudah di atas 50 lagi ya? Sudah di atas 50, kita berharap itu akan terus bertahan di sana. APBN-nya tetap solid, APBN-nya berjalan dengan baik, penerimaan APBN, belanja juga cukup solid, pembiayaan kita juga baik. Kemudian kita lihat di Q3 kemungkinan konsumsi bisa meningkat, lalu efek dari yang namanya pelemahan kurs itu biasanya memberikan efek positif kepada ekspor. Jadi kita berharap juga nanti di Q3 ini akan mulai ada dorongan pertumbuhan ekspor yang baik. Tentu ada pertumbuhan impor juga, tapi biasanya kalau rupiah melemah, impornya menjadi lebih mahal, sehingga semangat impor itu agak sedikit ngerem turun. Nah, ini kombinasi ini moga-moga nanti menjadi satu. Q3, Q4 kita akan tumbuh di atas 5,5%. Saya berharap keseluruhan tahun nanti bisa kita tutup di atas 5,5%. Dan ini berarti pertumbuhan tahun 2026 ini di atas asumsi kita. Ini adalah modal yang baik kalau nanti ke tahun depan kita bisa tumbuh secara rata-rata itu di 6%. Bapak Presiden memberikan target, dan kalau memberikan target itu ya memang nggak boleh target yang rendah. Tinggi. Target harus cukup tinggi. Kalau bahasanya Bapak Presiden itu kan, gantungkanlah cita-citamu setinggi di bintang-bintang, kalaupun tidak tercapai kau jatuh di atas awan-awan. Pak, ini tapi kita bicara 6%. Itu kan kalau asumsinya tahun ini 5,4 atau 5,5%, itu terjadi Pak Wamen di tengah-tengah kondisi ketidakpastian masih tinggi, Pak, di geopolitik masih tinggi, kondisi keuangan global juga masih tinggi. Itu strategi untuk mencapai 6%-nya itu bagaimana, Pak? Pertama, kita lihat komponennya ya. Komponen dari pertumbuhan itu pertama yang besar adalah konsumsi. 53-54% perekonomian Indonesia itu isinya konsumsi rumah tangga. Ini mesti kita jaga. Itu C-nya ya? Itu C-nya, harus kita jaga. Dan APBN adalah salah satu instrumen utama menjaga konsumsi ini. Karena APBN itu memberikan perlindungan sosial, memberikan bantuan sosial, memberikan pengurangan terhadap beban rumah tangga. Dan APBN itu sendiri juga belanja APBN itu langsung banyak sekali yang menyentuh rumah tangga, baik yang langsung dari APBN maupun yang dari APBN melewati transfer ke daerah. Itu semuanya harus bisa dinikmati oleh rumah tangga dan berkontribusi langsung kepada konsumsi rumah tangga. Itu nomor 1. Nomor 2, ada investasi. Investasi yang mungkin sekarang kita melihat kepada Danantara, bagaimana Danantara dengan keseluruhan konsolidasi asetnya itu kemudian bisa menjadi katalis. Dia sendiri memiliki proyek, tetapi dia kemudian juga menjadi katalis mengundang swasta. Partisipasi dari segenap pelaku ekonomi non-pemerintah untuk juga ikut melakukan investasi. Ini menjadi sangat penting untuk iklim investasi dijaga, kepastian hukum, soal pemberantasan korupsi, perizinan, dan macam-macam. Setelah itu komponen government expenditure-nya sendiri. Belanja pemerintah. Kalau tahun ini sampai dengan semester 1 di sekitar 15-16% pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. Mungkin nanti ujungnya ini agak sedikit melandai, tapi tidak terlalu rendah. Tapi dia akan melandai sejalan dengan
ekspornya meningkat, investasinya meningkat, dan konsumsinya meningkat. Oke. Jadi memang ini adalah macroeconomic management yang mesti kita orkestrasikan oleh pemerintah, karena pemerintah itu kalau di dalam total PDB, katakanlah PDB kita itu sekarang 26.000 triliun, belanja pemerintah itu hanya sekitar 3.800. Berarti pemerintah itu hanya sekitar total belanja negara itu hanya sekitar 13-14% dari total PDB. Dan karena itu kita mesti betul-betul memilih titik-titik mana yang 13-14% ini masuk sehingga bisa menciptakan multiplier dan mengajak peran pelaku ekonomi yang lain menciptakan produk domestik bruto. Pak Wamen, ini 6% tahun depan, tapi yang menarik adalah defisit anggaran itu ditargetkan tahun depan itu malah turun dari target tahun ini, Pak. Jadi sekitar 2,4% untuk dari PDB di tahun 2027. Target pertumbuhannya naik, defisitnya turun. Ini artinya apa? Mungkin misalnya pajak akan digenjot begitu, Pak? Atau seperti apa, Pak? Ada beberapa hal ya. Pertama, saya ingin sampaikan konteks makronya dulu. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa defisit turun tapi pertumbuhan naik, itu artinya APBN-nya itu tambah efisien. Dengan defisit yang menurun tidak membuat pertumbuhan turun, malah pertumbuhan naik. Ini gerak ekonomi yang sedang kita orkestrasikan. Sehingga memang ekonomi itu tidak hanya sekedar mengandalkan belanja APBN. Sehingga itu di satu level ya. APBN defisit yang lebih rendah dan pertumbuhan yang lebih tinggi, itu berarti ekonomi Indonesia itu good bargain. APBN Indonesia itu good bargain. Taxpayers money itu memiliki dampak multiplier yang lebih besar. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau begitu, kalau defisitnya lebih rendah, pertumbuhannya dari mana dong? Pertumbuhannya memang satu dari APBN-nya sendiri, tapi tadi konsumsi rumah tangga akan kontribusi besar, investasi akan kontribusi besar, dan kita berharap ekspor nanti juga akan kontribusi lebih besar. Nah, perbandingan berapa kontribusinya inilah yang harus kita orkestrasikan. 53% konsumsi, sekitar 30% investasi, ini yang mesti kita mainkan bersama-sama, menciptakan PDB bersama. Kira-kira APBN yang total belanjanya itu adalah sekitar 13%, namun yang namanya government consumption itu mungkin hanya sekitar 9% di dalam total produk domestik bruto kita. Selain konsumsi masyarakat, Pak, household, kemudian government spending, investasi kan digenjot tadi, Pak Wamen sudah katakan harapannya dan antara yang akan memenuhi itu. Bagaimana dengan peran dari sektor swasta, Pak? Apakah itu kemudian juga akan ditingkatkan kontribusinya oleh pemerintah tahun depan? Bagaimana caranya, Pak? Harus. Jadi Danantara itu tentu dia memiliki proyek-proyek yang sangat-sangat fundamental, yang kita harapkan kemudian proyek Danantara yang fundamental itu menjadi katalis, mengundang masuk swasta, crowd in swasta, sehingga swastanya juga mau ikut berpartisipasi, meningkatkan ekspansi dunia usaha, mau ekspansi untuk buka cabang baru, buka pabrik baru dan seterusnya. Karena memang perekonomian Indonesia itu ya diciptakan oleh keseluruhan pelaku ekonomi, bukan hanya pemerintah tapi juga pelaku-pelaku ekonomi non pemerintah, masyarakat, swasta, pengusaha, investor dan yang lainnya. Ini harus kita rangkul semuanya. Caranya adalah menunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Kita memperbaiki iklim dunia usaha. Kita juga memperbaiki perizinan. Kita memperbaiki logistik. Kita memperbaiki seluruh sistem yang ada, sistem hukum dan macam-macam, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang kondusif untuk para investor kita. Yang juga dibicarakan banyak orang ini, Pak Wamen, kalau mengacu pada apa yang terjadi tahun ini, Pak, itu terkait dengan tunjangan keuangan, transfer keuangan ke daerah. TKD itu di beberapa daerah, terutama daerah penghasil, mereka mengatakan kurang nih, karena kemudian pemerintah kan sudah menambahkan ya, Pak, untuk mereka. Tapi kalau kita lihat 2027, ini TKD-nya
naik dari 696,9 triliun tahun ini menjadi 735 triliun tahun depan. Ini dasar pemikirannya apa, Pak? Jadi gini, mungkin pertama kita clarify dulu yang tahun 2026 ini. Oh, oke. Di APBN itu 693, estimasi kita nanti sekitar 696 itu. Kalau kita mengatakan bahwa kenapa transfer turun, sebenarnya yang menjadi fokus dari pemerintah pusat adalah bukan angka transfernya semata, tapi manfaat dan dampak langsung yang dirasakan oleh rumah tangga dan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Dan kita bisa katakan bahwa kalau dengan mindset APBN dan APBD itu adalah satu kesatuan kehadiran negara. Jadi negara yang hadir itu bukan hanya lewat APBN. Negara juga hadir lewat APBD, dan keduanya ini adalah satu kesatuan, maka efek dari yang diterima masyarakat dari negara itu antara 2005 ke 2026 itu sesungguhnya meningkat. Jadi kita jangan hanya melihat transfer ke daerah itu sebagai satu sepotong, tapi keseluruhan itu. Nah, dengan logika seperti itu, kita pun masih mengatakan bahwa, look, pemerintah pusat akan selalu siap siaga. Melihat, memantau seluruh pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Kalau memang ada kesulitan pasti akan turun tangan pemerintah pusatnya. Kemarin ketika ada bencana di Sumatera bagian utara, pemerintah kemudian masuk dengan 10,6 triliun tambahan transfer. Kemudian ketika sekarang juga muncul berbagai macam pendapat, pemerintah daerah ada yang kekurangan ini. Maka kemarin ditambahkan lagi 20,5 triliun rupiah. Pemerintah pusat APBN itu standby, tapi tidak boleh seakan-akan menjadi kita sebar tanpa kontrol. Itu dia mindset utamanya. Ke tahun 2027. 735 triliun yang telah diumumkan di dalam RAPBN. Ini juga akan jadi bagian dari kesiapsiagaan. Kita ingin pemerintah daerah itu menjadi satu kesatuan bagian kehadiran negara bersama-sama APBN, tapi pada saat yang bersamaan juga harus efisien. Di pemerintah pusat kita tunjukkan juga efisiensi di kementerian dan lembaga juga terus kita laksanakan. 2025 cukup kuat kita laksanakan, 2026 ini kita lakukan juga, Bung Leo. Cuman nggak pakai gembar-gembor aja. Tetapi banyak kementerian yang merasakan, oh kita tetap diawasi ya, kita tetap diliatin, kita tetap diperhatikan. Ini kita lakukan terus untuk memastikan bahwa belanja itu betul-betul efisien dan itu salah satu yang memberi kontribusi mengapa tahun depan defisit cukup 2,4%. Pak, ini pertanyaan besar kita juga adalah ketika tahun ini dari tahun lalu ya, kita melihat ada program-program prioritas pemerintah. Itu kan ada MBG, juga ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, lalu ada beberapa yang lain. Itu seperti apa akan dilakukan oleh pemerintah di tahun depan, tapi kita harus jeda dahulu, Pak Wamen dan Pak Ustadz, tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini.